Masalah paling utama dalam pendidikan di Sumba Barat yaitu literasi. Jika membaca lancar saja masih sulit, membaca dengan pemahaman pun masih banyak tantangannya. Studi tentang pendidikan di Sumba oleh Inovasi pada tahun 2018 menemukan bahwa lebih dari 80% siswa kelas 2 tidak lulus penilaian dasar pengenalan huruf dan penilaian membaca suku kata dan kata. Hanya 2 dari 5 guru yang mengadopsi metode pengajaran yang efektif untuk pembelajaran. Dan hanya 42% waktu kegiatan belajar mengajar yang efektif atau setara 30 menit digunakan selama sesi pembelajaran di kelas. Tantangan penting lainnya dalam dunia pendidikan di wilayah ini adalah penggunaan bahasa lokal yang memerlukan kebijakan dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan dapat mendukung kebutuhan siswa. Mengapa kami menyambut program ini? Karena program ini sangat bermanfaat bagi pengembangan kelas literat, fonik, membaca interaktif, membaca bersama, dan membaca terbimbing. Guru-guru kami mendapat pelatihan yang sangat membantu. Dulu setelah anak-anak membaca, saya hanya sekedar bertanya apa yang anak-anak sudah baca, itu saja. Tadi apa yang Joshua sudah baca? Tidak tahu. Dan sekarang setelah ada pendampingan dari Yayasan Literasi Anak Indonesia, kegiatan membaca saya lebih beragam. Pertama, kami mempunyai jadwal untuk membaca mandiri. Kedua, kami juga mempunyai tempat khusus untuk anak-anak membaca dengan nuansa yang sangat menarik. Dan yang ketiga, tersedia buku-buku bergambar yang sangat menarik yang di dalamnya bercerita tentang seputaran kehidupan daripada anak-anak. Dan yang berikut, anak-anak akan mengisi yang namanya jurnal bacaan. Sudut baca dan lingkungan kelas yang menarik akan membuat siswa lebih antusias untuk membaca. Bahkan pada saat-saat jam istirahat, anak-anak lebih memanfaatkan waktu untuk membaca buku. Dan di sini, saya sangat senang karena kebiasaan membaca siswa mulai terbentuk. Fonik dan kesadaran fonemik sangat membantu anak-anak dalam proses belajar membaca, seperti penggabungan bunyi huruf menjadi suku kata dan kata. Kegiatan ini sangat mudah diingat oleh anak-anak karena melibatkan komponen gaya belajar, audio, visual, dan kinestetik. Dulu saya mengajarkan membaca dengan menuliskan semua huruf alfabet di papan tulis. Saya tidak mau pakai lagi karena saya sudah dikenalkan dengan metode inovatif dalam pengajaran literasi. Membaca interaktif membawa perubahan besar dalam pembelajaran di kelas saya. Bukunya bagus-bagus dan gambar-gambarnya juga menarik. Siswa termotivasi untuk mau membaca. Nah, sebelumnya saya pembelajaran menggunakan buku tema. Di situ anak-anak kurang aktif dan pembelajaran agak sedikit membosankan. Membaca interaktif membantu saya untuk membimbing siswa tidak hanya membaca tetapi mengembangkan pertanyaan bermakna. Ada pertanyaan, mengulas sampul, koneksi, dan juga prediksi. Hal ini berguna untuk melatih dan mendorong daya berpikir kritis siswa. Jadi, siswa lebih aktif dan pembelajaran semakin menyenangkan. Sebelum adanya kegiatan membaca bersama menggunakan buku besar, saya merasa kewalahan dalam membimbing anak-anak karena kemampuan membacanya kurang sekali. Anak-anak tidak tahu tanda baca dan cara membaca dengan intonasi yang benar. Setelah saya mendapat pelatihan dan saya sering melakukan kegiatan membaca, mereka berubah dan semakin percaya diri saat membaca karena ada kesempatan membaca dengan teman-temannya. Mereka juga tampak lebih mudah memahami isi cerita. Setiap saya bertanya, hampir semua siswa mengangkat tangan.
mereka menjadi berani memberi pendapat dan berimajinasi lebih luas lagi. Melalui kegiatan membaca terbimbing, banyak sekali perubahan yang saya rasakan pada anak-anak yang ada di kelas 3. Manfaat terbesar yang saya rasakan adalah yang pertama, manajemen kelas yang sangat baik dalam pembelajaran membaca. Yang kedua, pendampingan yang lebih personal dalam kegiatan membaca sehingga siswa dapat saya kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Awalnya saya merasa kesulitan harus memulainya dari mana. Dengan adanya penilaian diagnostik dapat membantu saya membentuk siswa dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kemampuan yang sama. Program membaca berimbang memberikan dampak positif bagi kepala sekolah, guru, dan kepada siswa kelas awal. Guru dan kepala sekolah mendapatkan metode baru bagaimana cara mengajarkan membaca yang menarik bagi siswa kelas awal, sedangkan siswa kelas awal mereka bisa mengakses buku yang menarik dan juga membaca buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Membaca berimbang seperti yang sudah dilakukan YLAI sejak 2018 sudah berjalan cukup maksimal dan pemerintah sangat mendukung. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dinas pendidikan, dalam hal ini peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal mengajar yang berkualitas. Dan dampaknya sangat luar biasa. Rata-rata anak-anak sekarang di SD itu di kelas 1 pengenalan huruf, kata, kalimat, dan hasil evaluasi pemerintah cukup signifikan yang kita inginkan bersama bisa meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Mari bergabung bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia untuk menciptakan generasi emas Indonesia.